Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati, insyaallah kita akan memulai kajian kita setelah libur cukup panjang. Kita akan memulainya dengan mengkaji dan merenungkan beberapa bagian dari surat Ibrahim yang insyaallah kalau memang Allah takdirkan kita akan lanjutkan ayat per ayat hingga akhir surat Ibrahim tersebut. Pertama-tama ingin saya bacakan riwayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Saduq dalam kitab Thawabul A'mal terkait dengan pahala dan keutamaan surat Ibrahim. Dengan sanad bersambung kepada Imam Abu Abdillah As-Sadiq alaihi salam, beliau bersabda tentang keutamaan surat Ibrahim dan pahala membaca surat Ibrahim. Beliau alaihi salam bersabda, "Man qara'a surata Ibrahim wal Hijr fi rak'ataini jami'an fi kulli jumu'atin lam yusibhu faqrun abada wala jununun wala balwa." Barang siapa yang membaca surat Ibrahim dan surat Hijr dalam 2 rakaat salat di setiap hari Jumat, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya dan tidak juga akan tertimpa gangguan sakit jiwa dan cobaan serta bencana yang lainnya. Ini diantara pahala yang disebutkan di dalam kitab Thawabul A'mal. Tentu riwayat-riwayat yang lain ada yang juga menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Ibrahim dan surat Al-Hijr. Alaihal surat Ibrahim sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang global kandungan dari surat Ibrahim. Pertama-tama perlu kita ketahui kandungan global surat Ibrahim tersebut. Surat Ibrahim statusnya adalah Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah Munawwarah. Jumlah ayatnya setelah basmalah adalah 52 ayat. Jadi total dengan basmalahnya 53 ayat. Ayat pertama dari surat Ibrahim setelah basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini pembukaan surat Ibrahim yang secara global surat ini menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita sifat Al-Quran yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan
bukti kerasulan beliau. Bukan sekedar memuat ajaran, namun dia adalah kitab yang memuat pedoman dan ajaran agama beliau. Namun pada waktu yang sama Al-Quran adalah mukjizat beliau. Berbeda dengan kitab-kitab yang diterima oleh para anbiya sebelum beliau. Kitab Taurat adalah memuat ajaran yang Allah firmankan, Allah wahyukan kepada Musa alaihi wa ala nabiyina wa alihi salam. Namun ia bukan merupakan mukjizat Musa. Mukjizat Musa sesuatu yang lain yang Allah sebutkan, berupa tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang kemudian menyala dengan indah dan terang, serta beberapa mukjizat Nabi Musa yang lainnya. Demikian juga dengan Injil yang Allah firmankan, kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina wa alihi salam, adalah memuat ajaran, namun dia bukan mukjizat. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat, dan pada waktu yang sama Al-Quran adalah kitab pedoman yang memuat ajaran yang beliau sampaikan, kerasulan beliau. Al-Quran adalah mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ajaran yang fungsi dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau adalah apa yang disebutkan litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur. Itu fungsi utama dari kitab Al-Quran Al-Karim, adalah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah mensifati zatnya dengan Al-Aziz Al-Hamid, artinya zat yang maha perkasa, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun, karena memang tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah zat yang maha terpuji. Dengan dua sifat ini Allah ingin menjelaskan bahwa inilah jalan umat manusia yang harus ditempuh oleh umat manusia dengan menerima kitab yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, yang akan membawa kejayaan bagi mereka, yang akan menjadikan mereka kelompok terpuji di muka bumi. Kemudian juga kita menemukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ini menjelaskan berbagai hal terkait dengan konsekuensi umat manusia ketika berhadap-hadapan dengan ajaran Tuhan yang Allah wahyukan kepada para nabi. Sebagian dari mereka menerima, sementara sebagian yang lainnya menolak, bahkan menentang. Allah menceritakan bagaimana kesudahan mereka yang menentang dan menolak, dan bagaimana kesudahan orang-orang yang menerima ajaran para nabi. Diceritakan di dalam surat ini. Dari namanya diambil dari nama seorang nabi agung, Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina wa alihi salam, dan itu menjadi bukti bahwa ayat ini sedang juga berbicara tentang Ibrahim dan kepahlawanan beliau dalam menyebarkan tauhid, dan bahwa para nabi yang datang setelah beliau adalah dari anak keturunan beliau, sebagai kelanjutan dari cita-cita mulia beliau untuk menegakkan tauhid di muka bumi. Di awal ayat, di bagian-bagian awal surat Ibrahim, Allah menjelaskan bahwa ini adalah sebuah peringatan yang Allah peringatkan umat manusia agar menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Dan kalian yang hidup di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus menerima kenabian dan kerasulan beliau, karena beliau adalah yang akan menyelamatkan kalian, yang akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan di akhir surat ini juga kembali kepada pembicaraan semula, bahwa Al-Quran Allah turunkan
sebagai peringatan bagi umat manusia. Jadi antara awal-awal ayat dari surat Ibrahim dan penutup surat Ibrahim memuat dua hal yang sama, yaitu bahwa Al-Quran Allah turunkan sebagai peringatan bagi umat manusia dan meminta mereka agar menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi melalui Alkitab dan Al-Quran yang beliau bawa. Ini kira-kira global dari yang disebutkan di dalam surat Ibrahim yang terdiri dari 52 ayat plus dengan basmalah, sehingga total menjadi 53 ayat Al-Quran yang mulia. Kita akan awali Alif Lam Mim, Kitabun anzalnahu ilaika. Alif Lam Mim itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah. Seperti di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, Yasin, Taha dan lain sebagainya. Itu disebut dengan al-ahruful muqatta'ah. Terkait dengan ayat-ayat yang menjadi pembuka surat-surat tertentu yang disebut dengan al-ahruful muqatta'ah tersebut, para ulama berbeda pendapat. Banyak pendapat-pendapat disampaikan. Ada yang mengatakan itu termasuk mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya dan kita tidak perlu berusaha untuk mengetahui apa maknanya, karena memang tidak ada makna yang bisa diketahui oleh umat manusia. Itu hanya semacam kode-kode antara Tuhan dengan Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan tidak, dia memuat makna-makna tertentu. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan memuat makna tertentu pun kemudian berbeda-beda pendapat dalam memaknai masing-masing dari huruf-huruf tersebut. Alaihal, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membicarakan tentang perselisihan itu, namun kita akan lanjutkan dengan bagian lanjutan ayat itu. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan kitab tersebut. Walaupun di dalam teks ayatnya tidak ada kata hada yang kita terjemahkan dengan kitab ini. Cuman ada kitabun, sebuah kitab yang kami turunkan ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Namun para ulama mengatakan ini ada kata hada yang semestinya disebutkan di awal, ya. Tetapi dalam pembicaraan orang-orang Arab biasa membuang kata yang demikian ketika sudah sama-sama diketahui, sehingga dalam terjemahannya pun, dalam pemaknanya pun kita harus munculkan. Tidak kita terjemahkan kitabun anzalnahu, kitab yang Allah turunkan, namun harus ada tambahan kitab ini, atau ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Ini dalam istilah nahwu, kalau para santri mengatakan kata kitabun, ya, kata kitabun itu adalah khabar. Ada mubtada, kata pembukanya itu ada, yaitu apa? Hadza. Jadi seakan hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab yang anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kitab itu kepadamu wahai Nabi, litukhrija. Tujuannya Allah turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litukhrijan nas, agar engkau wahai Nabi mengeluarkan manusia minaz zulumat, dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya, biizni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka. Kalimat yang menjelaskan bahwa ini adalah fungsi dari Al-Quran Al-Karim, bahwa mengeluarkan umat manusia, bukan semata mengeluarkan kaum mukminin, walaupun realnya nanti yang menerima ajaran Nabilah yang keluar dari kegelapan menuju cahaya.
namun hidayahnya dipersembahkan untuk semua umat manusia. Sama dengan ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Al-Quran pada dasarnya adalah petunjuk bagi umat manusia. Namun sebagian dari umat manusialah yang kemudian merespon secara positif ajaran ini dengan menerima, mengimani, kemudian mengamalkan. Maka dengan demikian merekalah yang akan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Sementara mereka yang menentang, mereka yang menolak bahkan memerangi Al-Quran, ya tentu tetap dalam kegelapan, tetap dalam kesesatan, tidak keluar dari kungkungan kesesatan menuju cahaya. Jadi fungsi Al-Quran atau fungsi hidayah Al-Quran adalah untuk umum. Namun sebagian dari mereka menerima dan sebagian dari umat manusia yang lain menolak. Karenanya juga di awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mungkin akan muncul pertanyaan, bukankah Al-Quran itu hudan linnas dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu kenapa di awal Al-Baqarah dikatakan cuman hudan lil muttaqin? Dikatakan karena muttaqun adalah orang yang memanfaatkan hidayah Al-Quran dengan menerima, kemudian mengimani dan mengamalkan. Demikian juga dengan ayat yang sedang kita bahas dalam surat Ibrahim, litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur. Hidayah Allah melalui Al-Quran ini adalah umum untuk seluruh umat manusia. Namun ada sebagian manusia yang milih jalan penyimpangan, dan bukan karena Allah yang menghalang-halangi mereka untuk menerima hidayah Allah, tidak. Mereka memilih jalan menyimpang, mereka memilih jalan kesesatan. Maka ketika mereka dibiarkan oleh Allah, itu dalam bahasa Al-Quran disebut Allah menyesatkan mereka. Artinya bukan mereka berkeinginan untuk mendapatkan hidayah namun oleh Allah dihalang-halangi, tidak. Allah telah gelar hidayah untuk semua manusia, namun sebagian manusia menerima dan akan dibimbing oleh Allah, sementara yang lainnya menolak. Maka dibiarkan oleh Allah. Ketika mereka menolak, ketika Allah membiarkan mereka, itu Allah istilahkan dengan Allah menyesatkan mereka. Termasuk juga perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam surat Al-Baqarah juga, innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Terkait dengan perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk mendekatkan pemahaman kepada umat manusia agar mampu menangkap pesan-pesan Tuhan dengan perumpamaan-perumpamaan. Sebagian ketika Allah menyebutkan perumpamaan terkait dengan nyamuk atau binatang-binatang yang dianggapnya remeh, mereka mengatakan, kenapa Allah mengangkat binatang-binatang remeh itu menjadi perumpamaan? Allah mengatakan, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Melalui perumpamaan ini Allah akan memberikan hidayah kepada sebagian dan akan menyesatkan umat yang lainnya. Namun Allah tutup ayat itu dengan mengatakan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidak akan Allah sesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Artinya memang sejak awal mereka lebih memilih jalan kefasikan, jalan kegelapan ketimbang jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur, kata annas tetap kita maknai dengan apa adanya, manusia, seluruh manusia. Namun kemudian yang tidak bisa kita tolak juga bahwa hanya sekelompok dari umat manusia yang menerima, dan mereka yang menerima bimbingan Al-Quranlah yang akan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ini yang pertama. Jadi ayat-ayat yang menyebutkan bahwa risalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya umum, tidak untuk kelompok tertentu dari umat manusia, tidak juga untuk masa tertentu, namun untuk umum, untuk seluruh manusia di sepanjang masa. Ayat-ayat Al-Quran diantaranya ketika menyebutkan Allah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai
nabi, Allah menurunkan Al-Quran kepada nabinya. Tujuannya apa? Liyakuna lil alamina nadhira, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi orang yang memberikan peringatan bagi al-alamin. Terkadang kata al-alamin diartikan hanya untuk manusia dan jin, hanya untuk kalangan mukallaf saja, dan itu yang relevan dengan peringatan. Allah mengutus Nabi untuk memberikan peringatan kepada siapa? Kepada kelompok makhluknya yang memang layak untuk dibebani taklif, yaitu manusia dan jin. Sehingga kata al-alamin dalam konteks ayat itu liyakuna lil alamina nadhiran, bukan seluruh alam semesta. Lalu apa relevansinya Nabi harus memberikan peringatan kepada makhluk-makhluk yang tidak mukallaf untuk mengikuti syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada relevansinya. Namun ketika ayat bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata al-alamin diperluas cakupannya, tidak cuma untuk manusia saja, namun semua alam ini mendapat keberkahan dari diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semata tidak terbatas pada manusia dan jin yang merupakan mukallaf. Binatang-binatang, pepohonan, apapun yang ada di alam ini mendapat walaupun serpihan kecil dari rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat-ayat yang lain yang menyebutkan juga Allah menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, liunzirakum bihi wa man balagh, agar aku dengan Al-Qur'an yang aku sampaikan ini, Al-Quran yang aku terima kemudian aku sampaikan ini, aku ingin memberikan peringatan kepada kalian yang hidup di zaman Nabi. Namun dilanjutkan oleh ayatnya waman balagh, dan siapapun yang seruanku ini sampai kepadanya di sepanjang masa dan kapanpun serta siapapun. Dan ayat-ayat yang lain yang cukup juga jelas, diantaranya Allah memerintahkan kepada Rasulullah, qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku ini adalah utusan Allah kepada seluruh kalian, tidak terkecuali. Jadi kembali bahwa litukhrijan nas minadz zulumat ilan nur, manusia secara keseluruhannya. Bukan berarti kami turunkan kepadamu kitab ini agar engkau mengeluarkan manusia yang mukmin saja. Tidak, untuk semua manusia. Namun sekali lagi bahwa yang menerima ajakan beliaulah yang akan keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Allama Jawadi Amuli ketika menafsirkan ayat ini, beliau menarik, demikian juga Syekh Makarim Syirazi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini menarik dua pesan, bahwa kata litukhrijan nas, Al-Qur'an kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ada dua pesan. Pertama, bahwa kitab ini untuk bisa berfungsi mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya butuh kepada seorang pendakwah yang suci, sehingga kitab ini bisa berfungsi dengan sempurna ketika dibawa oleh pendakwah yang suci. Tidak dilepas. Al-Quran Allah turunkan ke rumah kita masing-masing, kemudian dengan itu kita bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Tidak mungkin. Butuh pendakwah. Karenanya litukhrija, agar engkau wahai Nabi mengeluarkan mereka. Siapa yang mengeluarkan? Nabi Muhammad SAW. Melalui apa? Melalui Al-Quran Al-Karim. Litukhrija, agar engkau mengeluarkan, litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur, melalui Al-Quran. Jadi ini adalah tanggung jawab Nabi. Tanggung jawab Nabi untuk mengeluarkan melalui kitab suci Al-Quran. Ini pesan pertama yang ditangkap oleh para ulama kita. Kemudian yang kedua, bahwa kata
kharaja, yang kata kerjanya kemudian litukhrija, akhraja mengeluarkan, litukhrija yang namanya mengeluarkan itu ada gerakan, berarti tidak cuman diam di rumah kemudian tidak beraktivitas, melakukan upaya dakwah dengan aktivitas yang luar biasa harus dilakukan agar ada gerakan dari si pendai dan gerakan dari yang didakwai. Si dai bergerak untuk menyampaikan, menjelaskan, memberikan bimbingan. Yang didakwai juga harus ada gerakan, merespon dakwah itu, kemudian juga berinteraksi dengan setiap pesan yang diajarkan. Litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur biizni rabbihim. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak beranggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapapun beliau adalah makhluk termulia Allah, tidak dengan sendirinya bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melakukan apapun dan tidak ada yang bisa terjadi di muka bumi dan di alam ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali dakwah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Karena untuk ayat ini ada tambahan biizni rabbihim. Ya. Ini yang kemudian dikaitkan atau ketika terkait dengan ayat-ayat tertentu sering disalahfahami. Ayat yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kehendaki, yang kamu sukai agar dia mendapatkan hidayah. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepadanya, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Walakinallah yahdi man yasha. Ya. Kemudian ayat ini dikaitkan dengan Abu Talib. Rasulullah menginginkan Abu Talib supaya beriman, mendapatkan hidayah Allah, namun Allah tidak kehendaki. Salah dalam memahami ayat, salah dalam mengeterapkan ayat. Ayat ini ingin mengatakan memang Allah telah menyerahkan tugas untuk memberikan hidayah. Innaka la tahdi, dalam banyak ayat disebutkan engkau memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Namun ketika engkau memberikan petunjuk tidak berarti dengan kekuatanmu secara independen sebagai Muhammad ibn Abdullah, namun kamu harus memberikan hidayah dengan hubungan dengan Allah melalui restu Allah yang pertama, menyampaikannya itu dengan restu Allah, dan ketika memberikan bimbingan pun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, biizni rabbihim. Dalam ayat ini sekali lagi kita kembali, Allah menisbatkan, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju hidayah Allah. Disebutkan siapa pelakunya. Pelakunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sedang mengisyaratkan kepada kita, sedang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab yang nyata, yang langsung berhubungan dengan orang-orang yang diberikan hidayah. Namun di belakang itu ada sebab dari semua sebab, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang telah tadi saya bacakan bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Ayat ini ingin mengatakan apa? Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Walakinallah yahdi man yasha. Sementara ayat yang sedang kita pelajari apa? Mengatakan litukhrija, menisbatkan, mengeluarkan manusia, itu artinya memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ayat innaka la tahdi man ahbabta ingin menafikan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang ia sukai, ia cintai. Dan yang lebih jelas lagi adalah apa yang disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran pada surat Syura, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, benar-benar memberikan hidayah
ila siratin mustaqim. Di sini ditetapkan bahwa nabi yang memberikan hidayah ini akan sulit difahami kecuali ketika kita melibatkan biizni rabbihim. Betapapun nabi yang melakukan pembimbingan, yang mengawal kita menuju hidayah Allah, namun tetap semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak disalahfahami bahwa Nabi Muhammad berjalan sendiri secara independen, bisa melakukan yang namanya memberikan hidayah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Izin dalam arti izin restu tasyri'i, izin agar menyampaikan, maupun izin dalam arti takwini. Yang memberikan hidayah adalah Nabi Muhammad, namun tetap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya biizni rabbihim. Kemudian Allah memperkenalkan kepada kita cahaya yang dimaksudkan. Yang Nabi Muhammad mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya tersebut, apa cahaya itu? Ila siratil azizil hamid, kepada jalan Tuhan yang maha aziz dan maha hamid. Kata aziz itu artinya yang perkasa, yang maha menang, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan. Itu aziz. Jalan yang Nabi membimbing umat manusia menuju jalan itu adalah jalan zat yang maha perkasa. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan, termasuk mereka yang sedang membangkang dan menentang ajaran Rasulullah pun tidak berarti dia sedang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan Allah. Allah adalah zat yang maha perkasa. Ila siratil azizil hamid, zat yang maha terpuji. Hamid itu dalam bahasa Arab mengikuti wazan itu semacam cetakannya kalimat, dia ikut wazan fa'ilun, hamidun, ya. Ini fa'ilun. Kata fa'ilun itu terkadang artinya yang melaksanakan sebuah pekerjaan dari kata kerja. Kata kerja hamidun adalah dari kata kerja terdiri dari 3 huruf ha mim dal hamida, yang terjemahnya adalah memuji, ya. Hamid bisa dimaknai orang yang melakukan pekerjaan tersebut, yaitu pekerjaan memuji. Berarti apa? Maknanya si pemuji. Itu dari wazan fa'ilun bisa bermaknakan sama dengan fa'ilun, sama, pelaku. Tetapi dia juga bisa bermaknakan yang menerima pekerjaan, ya. Berarti maf'ul. Hamidun berarti mahmudun, bukan hamidun, ya. Berarti yang terpuji. Di sini tentu yang dimaksudkan adalah yang kedua, fa'ilun tapi maknanya maf'ulun, hamidun namun maknanya adalah mahmud, yang terpuji. Allah adalah zat yang terpuji. Tidak ada sesuatu cela pada zat Allah, pada sifat Allah, pada pekerjaan Allah. Semua pekerjaan Allah adalah maha terpuji, ya. Artinya ini juga sebagai isyarat, kalaupun kalian beriman kepada yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui kitab sucinya, engkau tidak menambah apa-apa dari kemegahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah terpuji. Baik engkau memujinya maupun engkau menentangnya. Engkau mengimaninya, engkau menaatinya, engkau memujinya, tidak menambah apa-apa. Engkau mengkufurinya, engkau menentangnya, engkau membelot dari ajarannya, juga tidak mengurangi keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, ketika ada manusia menentang Allah Subhanahu wa taala, membangkang dari ajarannya, dialah yang akan terpelanting dari
pusaran alam semesta yang berjalan memuji Allah. Kalaupun engkau tidak memuji Allah dengan penentangan, ketahuilah bahwa engkau sendirian. Sementara jagat raya ini berjalan dalam pusaran memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak surat Al-Quran, bahkan ada surat-surat yang diawali dengan kata sabbaha dan yusabbihu, dan berurutan, hampir berurutan. Walaupun di sebelum-sebelumnya ada subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Surat Al-Isra juga diawali dengan kata subhan, ya, maha suci Allah. Namun ada kalimat yang menggunakan kata kerja, ya, sabbaha atau yusabbihu. Ada 5 surat kurang lebih dalam Al-Quran. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada banyak ayat yang diawali dengan surat yang diawali dengan kata yusabbihu. Artinya alam semesta ini, semua jagat raya ini memuji Allah. Yusabbihuna bihamdihi. Mereka mensucikan Allah dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa arti ketika alam semesta semuanya telah memuji Allah, sementara kita makhluk yang namanya manusia sebagiannya membangkang dan tidak memuji Allah? Akankah mengurangi dari kerajaan dan kekuasaan Allah? Akankah mengurangi dari keterpujian Allah? Sama sekali tidak akan mengurangi apa-apa. Karena ayat ini ketika ditutup dengan mengatakan siratil azizil hamid, jalan yang dibawa oleh Nabi atau yang Nabi mengajak umat manusia menuju jalan tersebut adalah jalannya Zat yang maha aziz dan maha terpuji. Justru dengan kita menerima ajakan Nabi, kita mau dibimbing oleh Nabi keluar dari kegelapan menuju cahaya, yang mana cahaya itu adalah jalannya Zat yang maha perkasa dan maha terpuji. Apa yang kita dapat? Kita menjadi orang yang kuat dan perkasa. Kalau kita kelompok, kita menjadi kelompok yang kuat dan perkasa. Kalau kita individu, kita menjadi individu yang kuat dan perkasa, punya kekokohan. Kenapa? Karena kita menggantungkan kejayaan dan keperkasaan kita kepada Zat yang maha perkasa. Falillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Orang-orang mukmin mendapatkan kemegahan, kejayaan, keperkasaan karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memiliki keperkasaan, kejayaan dan kekuatan karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keperkasaan itu dari sisi Allah. Jangan meminta keperkasaan melalui sesuatu yang sama sekali tidak memiliki keperkasaan, ya. Karena walillahil izzatu jami'ah. Dan hasil yang akan didapat ketika kita mengikuti bimbingan Nabi, kita akan menjadi orang yang terpuji dan orang yang akan dimuliakan. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mulia di mata penduduk bumi dan mulia di mata penduduk langit. Penghuni langit akan memuliakan kita. Dalam ziarah Aminullah, ya, dalam ziarah Aminullah untuk Al-Imam Amirul Mukminin, salah satu yang kita minta agar kita menjadi mahbubatan, agar menjadi orang-orang yang jiwa-jiwa kita ini dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Kita memohon kepada Allah demikian, dan jalannya adalah kita mengikuti bimbingan baginda Rasulullah dengan mengikuti as-sirat al-azizil hamid. Itu pesan yang juga disampaikan oleh para ulama kita, bahwa dengan menyebut dua sifat. Kenapa dua sifat ini yang disebutkan secara khusus? Kenapa tidak sifat-sifat yang lain? Ingin memberikan pesan kepada kita bahwa jalan ini akan menjanjikan keperkasaan, jalan ini akan menjanjikan keterhormatan kita di muka bumi, karena kita mengikuti bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama. Kemudian Allah jelaskan siratil azizil hamid, menuju jalan Zat yang maha perkasa dan maha terpuji. Allah jelaskan
satu dari sisi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi, siapakah Al-Azizil Hamid itu? Siapakah zat yang maha perkasa dan maha terpuji itu? Allah, yaitu Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi.